Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kabar anak-anak Ustadz kelas 11. Berharapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Anak-anak Ustadz, saya ingatkan kepada antum untuk selalu semangat dalam belajar, fokuslah terhadap pembelajaran, dan jangan lupa untuk dapat mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Anak-anak Ustadz, pada materi ini saya berharap kepada antum semua untuk dapat mengikuti pembelajaran dan dapat menuliskan materi-materi yang Ustadz sampaikan. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita akan masuk kepada masih dalam budidaya ikan konsumsi ya, yaitu penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah. Ini Pak, anak Ustadz. Jadi yang kita bahas adalah ikan konsumsi anak Ustadz. Tentunya antum masih ingat apa-apa saja itu ya. Kemudian sekarang kita sistem pembenihan ikan. Aneka produksi ikan konsumsi. Nah, coba antum perhatikan dari berbagai, ada 3 gambar ini ya. Ya, ini ikan apa saja? Ikan apa yang gambar ikan yang mana yang sering antum konsumsi, dan ikan mana yang tidak dikonsumsi. Nah, ini juga ada lagi anak-anak Ustadz ya. Baiklah ya. Ikan konsumsi adalah jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi juga dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan adalah lele, gurami, nila, bawal, patin, mas, dan jenis lain ya. Ikan-ikan tersebut dapat dibedakan berdasar morfologinya. Pengenalan struktur ikan tidak terlepas dari morfologi ikan tersebut, yaitu bentuk tubuhnya dan ciri-ciri yang mudah dilihat dan diingat. Morfologi ikan sangat berhubungan dengan habitat ikan tersebut ya. Coba antum lihat, Ustadz pernah melihat ikan model seperti ini ya, tentunya ini sama, ini sangat mirip ya. Kalau ini antum pernah melihat ikan nih yang sangat populer nih ya, ini namanya ikan bawal anak-anak Ustadz ya, tapi dia ini masih satu keluarga dengan ikan piranha. Nah, kalau antum pernah lihat ikan piranha ya, itu mirip nih sama ikan bawal ini ya. Bentuk tubuhnya, susunan giginya ya. Hanya saja ikan piranha lebih ganas anak-anak ya. Baiklah, ini kita masuk ke jenis ikan lele anak-anak Ustadz ya. Ikan lele adalah ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan licin kulitnya, serta identik dengan warna punggung hitam dan warna perut ya atau abdomennya putih keabu-abuan. Ya, itu di gambar atas tadi sudah bisa lihat. Lele lokal merupakan ikan asli Indonesia yang mempunyai beberapa nama daerah, antara lain ikan kalang kalau di Padang,
maut di Gayo Aceh, pintet di Kalimantan Selatan, keling di Makassar, cepi di Bugis, lele dan lindi di Jawa Tengah. Ya. Lele bersifat nokturnal, ya, yaitu aktif mencari makan pada malam hari. Berdasarkan kebiasaan makan, lele merupakan hewan karnivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan hewani. Perhatikan anak Ustaz. Lele ini juga termasuk karnivora yang dapat memakan, ya, berasal dari hewan. Makanya lele ini kalau dia kekurangan makan, dia akan bisa memakan teman-temannya, ya, teman-temannya dimakan. Yang lemah, yang kecil akan dimakan. Usaha pembenihan lele mempunyai prospek yang cukup cerah karena permintaan konsumen semakin meningkat. Pengembangan usaha pembenihan ikan yang baik akan meningkatkan hasil budidaya secara berkelanjutan. Segmentasi pasar lele sangat luas tergantung ukuran dan permintaan serta kebutuhan konsumen. Ini anak-anak Ustaz, ya, lele. Kira-kira anak-anak Ustaz ada yang memang makanan kesukaannya lele? Ada anak-anak Ustaz? Atau ada juga Ustaz, anak nggak suka lele, anak nggak suka lihat bentuknya, jadi anak nggak selera makannya. Ya, ada juga sebagian orang seperti itu, ya anak Ustaz. Kemudian ikan nila, ya, ikan nila ini juga ikan yang sering kita jumpai di pasar-pasar, ya, pasar-pasar lele. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar, ya, ikan merupakan hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Ternyata ikan ini beda-beda sama ikan lele tadi, anak Ustaz. Kalau tadi itu ikan asli Indonesia, ya, yang namanya banyak berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Kalau ini adalah ikan yang hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini ikan nila menjadi komoditas andalan dalam unggulan ikan konsumsi air tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan luar negeri. Ikan nila sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disukai oleh masyarakat. Morfologi ikan nila adalah garis vertikal yang berwarna gelap. Di sirip ekor sebanyak 6 buah. Garis seperti itu juga terdapat pada sirip punggung dan sirip dubur yang bersifat omnivora. Ini dia ikan nila, anak Ustaz, ya. Ternyata ini bukan ikan asli Indonesia, ya, dapat dari ini anak Ustaz, ikan nila. Ini harga benihnya, ya anak Ustaz. Harga benihnya di pasaran biasanya dijual dengan harga 25.000 sampai 28.000 per kilogramnya, ya. Ini ikan nila, tentunya harga ini lebih mahal daripada ikan lele, anak Ustaz. Kita lihat tadi ikan lele bahwa dia per ekor. Kemudian kalau kita lihat ikan nila ini, ya, setahu Ustaz juga ketika di pasaran itu harga jual ikan nila lebih tinggi dibandingkan ikan lele. Baiklah. Nah, kemudian teknik budidaya nila relatif mudah sehingga sangat layak dilakukan pada semua skala usaha rumah tangga, kecil, mikro, menengah maupun besar, ya. Jadi anak-anak Ustaz, di sini kita ketahui bahwa teknik budidayanya relatif mudah. Artinya mungkin ikan ini adalah ikan yang tidak rentan sama penyakit, ya, dan mudah
untuk pakannya. Jadi kita bisa di rumah ya, kalau antum punya halaman bisa ya anak Ustaz buat kolam. Kemudian kita masuk ke ikan gurami ya, atau disebut dengan Ospronemus gurami. Gurami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Nah, ini anak Ustaz, tentu kalau kita lihat dari gambarnya ya, sangat mirip sekali dengan ikan nila tadi ya. Mirip ya anak Ustaz. Kadang-kadang kalau kita tidak paham, ketika di pasar itu kita gurami dan nilai itu kita sulit membedakan kalau kita tidak betul-betul memahami jenis ikan ini. Nah, perhatikan anak-anak Ustaz, bentuk pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawo dan bagian perut berwarna kekuning-kuningan ya, atau perak. Gurami merupakan ikan asli Indonesia anak-anak Ustaz, yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat, dan disebarkan ke Malaysia, Thailand, Ceylon, dan Australia. Di Jawa, gurami dikenal dengan sebutan gurame. Di Sumatera disebut kala itu kalui ya. Ini dia ikan gurami. Ya, Ustaz pernah melihat jenis ikan ini yang berwarna kuning ya, yang sering dikenal ketika kita beli gurami merah namanya ya kan. Ya. Ini sepengalaman Ustaz memelihara ikan ini tidak terlalu sulit ya memeliharanya ya, hanya saja masa tumbuh besarnya sangat lama anak-anak Ustaz ya, sangat lama ikan ini, dan harga jualnya juga lebih tinggi, hanya masa panennya terlalu lama ya. Ikan gurami ya, ada yang berwarna kuning ya, kuning kemerah-merahannya. Sedangkan di Kalimantan disebut kalui ikan ini anak Ustaz. Gurami mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dengan cita rasa yang enak sehingga digemari banyak orang dari berbagai kalangan, dari dalam dan luar negeri. Harga gurami di pasaran bervariasi tergantung pada umur, di mana gurami berumur 1 sampai 2 bulan dijual dengan harga 400 sampai 500 ekor per ekor. Benih gurami dijual berdasarkan umur dengan harga relatif mahal, karena permintaannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Oleh sebab itu, budidaya ikan gurami khususnya pembenihan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Hanya saja kelemahannya ketika kita memelihara ini ya, dia panennya agak lebih lama dibandingkan ikan lele contohnya. Tetapi anak-anak Ustaz ya, ini pakannya juga tidak terlalu sulit. Bisa memberikan sayur-sayuran, bisa ya, bisa pelet juga ya. Berikutnya ini adalah ikan bawal. Nah, ini yang saya katakan tadi, bawal air tawar ya. Ada juga yang air laut, air asin, ada juga ikan bawal air tawar. Saat ini banyak diminati sebagai ikan konsumsi. Paling banyak dibudidayakan di daerah Jawa. Bawal mempunyai beberapa istimewaan ya, diantaranya adalah cukup cepat ya pertumbuhannya, kemudian nafsu makannya tinggi, serta termasuk pemakan segala atau omnivora. Lebih banyak makan di daunan, daya tahan yang tinggi terhadap kondisi limnologi yang ekstrim, dengan cita rasa daging yang sangat enak, hampir menyamai dengan ikan gurami. Nah, hampir menyamai dengan ikan gurami, cuman bentuknya agak begini ya anak Ustaz ya. Kalau antum perhatikan agak lebih sangar ya. Dia pemakan segala anak Ustaz ya. Ustaz mempunyai pengalaman ya, ketika dulu ada sebuah kolam pancing ya, yang kolam pancing yang kita memang memancing di kolam tempat budidaya ikan ya. Di situ banyak sekali jenis ikan, ada ikan lele, ada ikan bawal ya, ada ikan yang lain juga ditebarkan di dalam kolam. Tetapi jenis ikan bawal ini yang sering
terkena pancingan, ya. Karena ikan ini memang nafsu makannya sangat tinggi sekali anak-anak Ustaz. Ya, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena nafsu makan yang sangat tinggi. Nah, jadi setiap memancing itu hampir semua yang mengena adalah ikan bawal. Nah, ini anak Ustaz. Ya, ini masih bersaudara dengan jenis ikan piranha, ya. Kita kenal ya ikan piranha yang sangat ganas, yang dapat memakan, ya, mangsa yang besar, ya. Nah, ini dia masih bersaudara. Oke, nah Ustaz, sekarang kita masuk manfaat ikan konsumsi, ya. Di sebuah riset studi pada tahun 2006 yang dilakukan di Harvard School of Public Health, ya, diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan lebih rendah 36% daripada mereka yang makan ikannya sedikit atau tidak sama sekali. Ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3, yaitu eicosapentaenoic acid dan docosahexaenoic acid. Ya, omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Tubuh tidak memproduksi omega 3 harus didapatkan melalui asupan makanan. Ini anak-anak Ustadz yang perlu antum ketahui, ya. Ternyata tubuh kita tidak memproduksi omega 3 yang kita harus dapatkan dari jenis makanan ikan, ya, ikan. Jadi anak-anak Ustadz yang belum suka makan ikan, ya, coba antum berusaha menyukai makanan ikan. Jika antum gak suka ikan, ya, solusinya antum harus cari sebuah olahan makanan yang antum suka dengan bahan ikan, ya, ikan. Bisa apa? Misalnya antum suka baksonya diganti dengan bakso ikan, ya. Biar antum lama-lama menjadi suka terhadap ikan, ya. Karena ikan ini sangat baik, ya, bagi kesehatan jantung kita, anak-anak Ustadz. Karena di dalam ikan itu ada omega 3-nya, ya, asam lemak omega 3 yang baik untuk jantung. Nah, ini contoh anak-anak Ustadz olahan makanan, ya. Ikan bakar, ya, ada ikan gulai, insyaallah. Ini anak-anak Ustadz, kita akan berusaha membuat sebuah perencanaan, ya, produksi. Jadi begini anak-anak Ustadz, ya, jika kita ingin, ya, membuat sebuah usaha, boleh kita buat dulu, ya, dengan berbentuk usaha kecil dulu, boleh anak-anak Ustaz, ya. Memulai bisnis dapat memberikan keuntungan bagi yang menjalankan. Dengan mempelajari, memahami cara-cara khusus yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan, memungkinkan kita untuk memulai budidaya ikan dengan cara yang benar. Usaha budidaya pembenihan ikan dapat memberikan keuntungan cukup besar. Dengan mempelajari dan memahami cara-cara untuk mencapai keberhasilan, memungkinkan untuk memulai kegiatan budidaya secara baik dan benar. Keberhasilan wirausaha pembenihan ikan konsumsi tergantung pada perencanaan atau bisnis plan-nya. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan untuk membuat rencana
pembenihan ikan. Ya anak-anak Ustaz ya. Coba antum perhatikan sekarang. Ya di masa-masa kita pandemi ini, ya banyak sekali kita melihat orang yang memulai bisnis, ya, ataupun yang sudah menjalankan bisnisnya, ya, membuat bisnisnya itu menjadi sebuah tren. Kalau kita lihat dulu, ya, masa-masa pandemi, ya, orang ingin membuat, ya, meningkatkan imunitas tubuhnya, maka dia akan berusaha untuk berolahraga. Nah, di situ para pebisnis sudah mulai melihat bahwa, ya, bahwa berbisnis peralatan olahraga sangat menjanjikan. Nah, sekarang antum coba lihat, sudah mulai bergeser, orang-orang sudah mulai, ya, ingin, ya, mempercantik rumahnya, ya, dengan menanam tanaman bunga. Ya, sekarang kita lihat banyaknya orang-orang berbisnis dengan tanaman bunga. Ya mungkin, ya, kedepannya orang-orang akan ingin, ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, antum bisa, ya, berusaha dengan usaha bisnis, ya, ikan-ikan konsumsi, ya, karena baik buat kesehatan. Ya, kita harus bisa melihat peluang-peluang yang ada. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, ini ya anak-anak Ustadz yang perlu diperhatikan ini dalam membuat sebuah rencana usaha, ya. Nah, kebetulan ini adalah kita adalah pembenihan ikan konsumsi, ya, ikan konsumsi. Nah, juga kita lihat sekarang ini lagi tren juga ini anak-anak Ustadz, ikan, ya, ya, walaupun kalau kita lihat ikan-ikan yang lagi tren saat ini adalah ikan-ikan hias, bukan ikan konsumsi. Ya, sekarang lagi tren juga Ustadz sering melihat tuh di jalan-jalan, apalagi kalau kita di daerah Medan, ya, banyaknya di pinggir jalan, ya, banyak orang membuat usaha-usaha dadakan, ya, menjual ikan-ikan hias. Ya, perhatikan anak-anak Ustadz, ini kita masuk kembali ke materi kita. Hal yang perlu diperhatikan adalah pertama itu pemilihan lokasi usaha, ya. Nah, karena ini kita membuat ikan konsumsi, maka usahakan lokasi yang ada dekat dengan sumber air. Kemudian peralatan dan bahan usaha, tenaga kerja, serta dekat dengan lokasi pemasaran. Nah, ini anak Ustaz, biar antum mudah untuk mengangkutnya, usahakan dekat dengan lokasi pemasaran, bisa dekat dengan pasar, ya. Kemudian tentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Ikan yang dibudidayakan dapat lebih dari satu jenis. Penentuan jenis ikan akan menentukan kesiapan yang perlu dan pelaksanaan budidayanya, usahanya, ya anak-anak Ustaz. Ini perlu kita tentukan, kira-kira antum sudah pilih nih, ya, pilih jenis ikan apa, ikan lele, ikan gurami, ikan nila, atau ikan bawal yang antum ingin budidayakan. Kemudian penting bagi kita anak-anak Ustadz, jika antum membuat sebuah usaha yang besar, ya, urus surat izin yang didaftarkan usaha pada instansi terkait, ya. Kemudian membangun wadah budidaya ikan, ya, tergantung pada jenis ikan yang dipilih, ya. Sekarang sering ya anak-anak Ustadz, ya, punya sebuah kelompok-kelompok atau grup-grup, ya, yang memiliki sebuah hobi atau usaha yang sama. Hal ini juga perlu anak-anak Ustadz, jika antum membuat sebuah usaha, antum masuk ke dalam sebuah komunitas, ya, sebuah komunitas agar antum bisa saling berbagi, ya, saling berbagi pengalaman, kemudian bisa juga, ya,
menjadi tempat untuk penjualan hasil panen antum nanti. Baiklah anak Ustadz, kembangkan satu areal budidaya ikan dengan membangun kolam pembenihan. Dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. Nah, ini tadi ya anak Ustadz ya. Antum bisa juga membuat mengembangkan jaringan dengan membuat salah satu yang seperti Ustadz katakan tadi ya. Harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. Nah, ini yang paling penting anak Ustadz ya. Harus dapat kita mengelola keuangan kita. Karena ya, dari yang Ustadz pernah pelajari bahwa sangat penting nih ya pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Kadang-kadang kita tidak boleh ceroboh dalam pengelolaan ini ya, karena di dalam pembudidayaan ikan ini hal yang paling besar ya pengeluarannya adalah untuk biaya pakannya anak Ustadz ya. Nah, ini harus antum bisa betul-betul hitung biayanya, produksinya, dan harga jual. Baiklah anak Ustadz, mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan pada materi pembelajaran kita hari ini ya. Mungkin ini adalah sebuah pengulangan pelajaran kita, tetapi Ustadz harapkan antum bisa dapat lebih memahami ya, dan antum dapat ya menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi antum ya. Karena ini siapa tahu antum memiliki hobi pemeliharaan ikan, ini bisa antum kembangkan menjadi sebuah usaha yang akan dapat menjadi menambah penghasilan. Baiklah anak Ustadz, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.